Anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas. Dia menulis tulisannya sangat kecil. Saudara-saudara, salah satu program yang upaya kita untuk memperkuat pendidikan kita tahun ini akan memberi satu interaktif panel, interaktif flat panel, kayak layar ya, interaktif, digital, 75 inch di tiap sekolah, SD, SMP, SMA, yang kita sudah adakan sekarang adalah kalau tidak salah sudah dibagi ke mendekati 50.000 sekolah. Ya Menteri, ya Dikdasmen, sudah 50.000 sekolah sudah dapat. Kemudian nanti totalnya tahun ini 288.000. Flat panel, IFP, interactive flat panel. Di situ sudah ada komputernya, yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Iya, Mendikdasmen ya. Cukup banyak konten di situ. Jadi semua silibus kita akan ada di situ. Jadi sekolah-sekolah terluar terpencil, sekolah-sekolah yang tidak punya akses kepada guru-guru yang baik atau guru-guru yang cakap di bidangnya, umpamanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, matematik, ini pelajaran-pelajaran yang susah. Ya, ini bisa dibantu dengan ini. Dan ini kalau dia selesai dan dia mau kembali, dia bisa kembali anytime. Kalau tidak puas, mungkin si gurunya bisa kumpul siapa yang kurang mengerti, nanti sore kembali kita tambah pelajaran. Guru-guru itu bisa dibantu. Dan juga di tempat terpusat di Jakarta, ya nanti saya mau cek Dikdasmen kemajuannya di mana, kita akan bikin studio. Di studio ini guru-guru terbaik akan mengajar dan pelajaran dia bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil, jangankan itu, saya yakin di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah. Sekarang dari tempat studio yang terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 330.000 sekolah. Yang sulit dapat internet, wifi, sekarang sudah ada teknologi sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Tapi sudah ada teknologi yang lebih murah. Dan saudara-saudara, tahun depan rencananya adalah kita akan tambah 3 layar. Ya, tahun ini kita mampu 1 layar, tahun depan kita akan bagi 3 layar. Berarti di setiap sekolah akan ada 4 ruangan yang punya layar ini. Mudah-mudahan tahun 2007 kita bisa tambah lagi 2 layar lagi. Jadi 6 kelas tiap sekolah bisa punya layar. Jadi semua anak-anak kita mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini, dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen bahwa antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah. Ya selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik. Ini saya kira penting karena
fokus kita tidak boleh, kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Saya juga perhatikan waktu saya keliling, saya cek anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas. Dia menulis tulisannya sangat kecil. Saya minta ditinjau kembali Menteri Dikdasmen, ya. Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis. Menulis dengan baik. Menulis halus dan menulis, tapi sebetulnya tulisannya harus besar. Ya. Menteri Keuangan kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar, tulisannya harus besar, anak-anak harus dididik nulis besar. Saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil tapi mendasar, ya. Dan saya tergerak karena saya tahu anak ini nggak mau memberatkan orang tuanya. Jadi dia menghemat kertas. Can you imagine? Ya, jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini. Yang terakhir, ini masih dalam konsep rencana. Ada yang mengatakan, ya sekarang ada sekolah rakyat untuk desil 1-2. Bagaimana untuk desil 3-4-5? Ya mereka tidak miskin ekstrim, tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan yang seperti ini. Sedang saya susun, saya minta Dikti sama Dikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi ini. Maksudnya sekarang SD, SMP, SMA atau SMK terpisah. Padahal ada fenomena karena mungkin angka kelahiran kita menurun, banyak SD kita kosong. Ada gurunya 6, muridnya hanya 4, 5. Jadi ini tidak efisien. Mungkin kita konsolidasikan, tapi di kecamatan ada satu sekolah yang fasilitasnya sangat baik. Tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus. Laboratorium matematik, kimia, biologi, laboratorium bahasa. Bahasa sangat penting. Lapangan kerja. Orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa bahasa Inggris. Kita diminta. Jutaan tenaga kita diminta. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran. Dia minta 1 juta tiap tahun. Kepala-kepala negara, pemerintah dari Eropa nanya ke saya, can you send? Hotel-hotel dia sekarang nggak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan. Rakyat mereka tidak mau kerja sebagai pelayan. Dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris, mungkin paling banyak di Eropa. Mungkin juga kita didik bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea. Juga kita diminta perawat untuk rumah sakit dan untuk caregiver. Untuk orang tua di sana nggak ada yang mau jadi perawat dan caregiver. Karena caregiver dan perawat itu pekerjaan yang berat, fisik juga berat. Berdiri dari tempat tidur ke tempat tidur, urusan dengan orang sakit, berbahaya itu.
Di rumah sakit pusat daripada bakteri dan virus, dia harus berani, dia harus mandiin. Bayangkan ini pekerjaan rakyat kita terkenal tabah dan sopan dan ramah. Mereka minta. Jadi ini harus kita siapkan ke situ. Karena tadi kita sadar lapangan kerja yang kita butuh.